Musisi Adrian Aji Prihartanto atau yang biasa dipanggil Anji akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf Anji dilakukan karena ia dianggap membuat gaduh, bahkan disebut penyebar berita bohong. Terkait video wawancaranya dengan Hadi Pranoto, seorang yang mengklaim berhasil menemukan antibodi COVID-19 yang dianggapnya mampu mencegah dan menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi. Percaya bahwa sebenarnya kita bisa menciptakan vaksin sendiri atau juga kita bisa menangani COVID ini dengan tidak setakut ini. Dalam hal medis, memang ada hal-hal yang perlu diteliti dulu. Makanya ketika ada seorang direktur utama rumah sakit umum daerah yang bicara tentang COVID dan beliau sudah melakukan riset, beliau sudah bertemu perkaranya COVID itu puluhan orang dan baik-baik aja, saya jadi merasa ini baik-baik aja. Dan mulailah berolahraga, tapi tetap kalau keluar tetap pakai masker. Ketika kita bertemu dengan orang, tetaplah pakai masker. Di masa perjuangan melawan penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, aksi Anji dan Hadi Pranoto dianggap membuat publik geram. Karena klaim itu dianggap belum valid alias belum lolos uji klinis, namun sudah dipasarkan hingga dianggap manjur mengatasi virus yang membuat khawatir seluruh dunia ini. Sehingga YouTube akhirnya menghilangkan unggahan Anji karena dianggap meresahkan. Ya kalau selama ini ada yang kena dan ada yang terjangkit, ya pastinya harusnya percaya dong. Mungkin kalau katanya obat COVID udah ada, percaya atau enggak? Ya kalau misalnya ada, kenapa enggak? Justru semakin cepat ada obatnya ya semakin lebih baik. Jadi kita semakin tenang hidupnya. Karuan saja, Anji dan Hadi Pranoto menjadi orang yang paling dicari di media sosial. Bukan hanya rasa penasaran netizen, tak sedikit juga yang mengkritisi keduanya. Termasuk Ariel, vokalis band Noah. Ungkapan Ariel serasa menohok Anji dengan kalimat sederhana. Ngomong di publik itu kalau menurut gue bukan resiko aja ya, tapi kayak impactnya banyak. Jadi kalau ilmunya nggak terlalu menguasai, gue mencegah untuk ngomongin itu. Oke. Katakanlah kita ngomongin satu hal A gitu. Kita udah baca buku tentang A itu ada 5 buku gitu. Hafal banget lah gitu. Kita ngomong sama orang yang nggak tahu apa-apa tentang itu juga gitu. Tapi asumsinya banyak gitu kan. Jadi kayak ngomong tenaga tuh nggak. Abis itu jadi bisa belok kemana-mana. Jadi gue bilang terlalu banyak risiko yang aneh-aneh gue bilang. Selain Ariel, sederet pesohor juga angkat bicara, termasuk komika Bintang Emon yang nyinyir kepada Anji dengan cara memparodikan wawancara yang sama dengan aksi Anji dan Hadi Pranoto. Mas Bimanji, halo. Gimana nih pendapat Mas Bimanji tentang fenomena pandemi kesusupan ini? Oh, fenomena ini sih lebih suka menyebutnya dengan KSPN. Hah? KSPN, kesusupan. KSPN bukannya kesepian, karena bersingkat-singkat. Iya sih, singkat biar lebih pendek, efisien dan penjelasannya nggak panjang gitu. Nah ini panjang. Jadi mas, sebenarnya wabahnya tidak semengerikan itu. Nah, bukannya sudah ada 100.000 orang yang Mas dapat data dari mana? Datanya dari HW, how? Nah, mas dapat data dari how? Ya gimana? Jadi mas, sebenarnya ini merupakan upaya media asing untuk membuat kontrasepsi. Mohon maaf mas, mungkin maksudnya Karebosi. Kolaborasi. Ibrahimovic. Itu maksud saya. Tapi kalau misalkan ada ya masa sih bohong gitu sih. Maksudnya kayak udah meledak-meledak ini ternyata nggak ada. Terus sih aku nggak pernah kepikiran kalau COVID ini nggak ada sih. Kalau menurut kamu katanya udah ada obatnya, seperti apa kayak? Kalau obatnya udah ada, tapi kan belum diuji coba ya, masih uji coba gitu kan. Alhamdulillah kalau obatnya udah ada sih. Tapi obatnya mau ada mau enggak, yang penting sih menurut aku menjaga diri masing-masing aja sih. Kayak kalau misalkan emang nggak bisa banget di rumah, emang harus begitu mengikuti protokol kesehatan, mandi pulang dari mana-mana,
terus kayak cuci tangan, pakai masker, pakai face shield gitu sih. Saya menghargai perbedaan pendapat jika ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya untuk hal ini. Indonesia harus banyak menerima perbedaan pendapat. Kita harus belajar dari hal-hal seperti itu. Yang jelas, cari informasi yang banyak dan juga perkuat imunitas tubuh kita dengan olahraga. Bukan hanya dihujani dengan nyinyiran, publik yang sudah terlanjur ramai menyoroti Anji dan Hadi Pranoto tak tinggal diam dan mengadukan ke polisi. Sebab itulah, keduanya masih harus berhadapan dengan hukum. Kabarnya, hari Rabu kemarin, 4 orang saksi sudah diperiksa polisi. Dan menurut rencana, Anji pun segera menyusul untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Jadi bukti yang tadi kita bawa, pertama adalah tetap transkrip percakapan. Kan tadi diverifikasi ya, pada saat laporan sebenarnya kita sudah sampaikan. Nah kemudian link, memastikan link URL, karena kita pernah berikan barang bukti itu pada saat pelaporan. Link URL-nya ini, nah kemudian terlepas kemudian sudah dihapus ya, atau sudah di take down oleh pihak YouTube, tetapi kita sudah dapat link URL-nya, kemudian juga kita berikan tadi untuk memastikan transkripnya, dan ada beberapa bukti-bukti tambahan terbaru itu terkait masalah ya tadi yang seperti kita sampaikan bahwa dia pernah menjual di Tokopedia dan membandrol produknya itu dengan harga 275.000. Ke depan mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli ya, termasuk dari pihak Menteri Kesehatan, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang minta dan mendesak agar kasus ini segera diproses hukum. Kalau kemudian penyidik merasa bahwa dari alat bukti yang ada sudah menunjukkan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan 2 alat bukti, maka saya kira punya kewenangan, dan itu sangat memungkinkan. Misalnya dari pasal yang kemudian dilaporkan, ancaman pidananya itu cukup luar biasa, 10 tahun penjara.